Baik, untuk selanjutnya kita akan menentukan posisi dari kecepatan. Jadi ini hanya penurunannya ya. Untuk fokus atau poin penting dari persamaannya itu adalah yang di garis bold ini ya, yang di kotak. Nah, jadi kita coba turunkan dulu dari mana persamaan akhir ini berasal. Jadi menentukan posisi dari kecepatan itu, kita ingat bahwa persamaan kecepatan itu adalah perubahan posisi terhadap waktu. Jadi ingat lambangnya ya, untuk posisi itu R, untuk kecepatan itu V, untuk waktu itu T. Jadi kecepatan itu adalah perubahan posisi terhadap waktu. Nah, kita coba integralkan dari R0 ke R untuk posisi dr dt ya. Nah, kita tahu bahwa dr dt itu kita ganti menjadi persamaannya V. Jadi V dt interval integralnya itu dari T0 menuju T. Nah, kita coret dt dt-nya ya, coret. Jadi kita punya integral R0 menuju R dr. Nah, itu sama dengan, sebelumnya kita punya persamaan bahwa V itu adalah V0 plus AT. Jadi kita substitusikan atau kita masukkan atau kita ganti V yang di sini, yang di V dt ini menjadi persamaannya adalah V0 plus AT dt. Nah, jelas, jadi nanti V0-nya diturunkan terhadap T dan V0-nya diintegralkan terhadap T dan AT-nya pun diintegralkan terhadap T atau terhadap dt. Nah, sehingga kita punya persamaan bahwa integral dr itu adalah R minus R0. Jadi R itu adalah R akhir, R0 itu R awal ya. Jadi harus diingat lagi bahwa untuk tanda yang 0 ini berarti awal, dan yang tidak ada nolnya atau R ini adalah akhir, jadi posisi akhir. Jadi posisi posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, kemudian persamaan V0 plus AT dt ini ketika diintegralkan menjadi integral V0 dt, batas integralnya dari T0 menuju T, ditambah, karena di sini positif ya, V0 plus AT, ditambah integral T0 menuju T untuk AT dt. Jadi V0-nya diintegralkan, AT-nya pun diintegralkan. Sehingga kita punya persamaan ini, R minus R0 sama dengan V0 integral. Nah, V0-nya ini keluar ya. Kenapa keluar? Karena dia tidak memiliki fungsi T. Jadi hanya sebagai konstanta. Nah, sehingga V0 integral dt, di mana integralnya itu dari T0 menuju T, ditambah A-nya juga keluar karena ini berupa konstanta. Jadi tidak diintegralkan, karena yang diintegralkan itu hanya T terhadap dt. Jadi A integral T0 menuju T, T dt. Nah, untuk konsep integralnya itu sendiri diingat kembali atau dipelajari kembali ya, karena pasti sudah mendapatkan materinya di pelajaran atau mata kuliah matematika. Jadi untuk di fisika ini saya tidak akan menjelaskan secara gamblang atau secara jelas bagaimana penurunan diferensial itu perumusannya dan integralnya itu perumusannya seperti apa. Nanti bisa diulangi kembali ya, diingat. Nah, jadi untuk hasil dari integral ini, jadi R minus R0 sama dengan V0. Nah, untuk integral T0 menuju T dt itu adalah T min T0 ditambah A dalam kurung setengah T kuadrat min setengah T0 kuadrat. Nah, diingat untuk R0 yang ada lambang nolnya ini berarti awal ya. Jadi ini posisi awal, R0, kemudian V0 kecepatan awal, T0 waktu awal, seperti itu. Nah, jadi kita
punya persamaan untuk posisi dari kecepatan itu adalah R sama dengan R0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Seperti itu. Jadi kita sudah punya dua persamaan. Persamaan pertama itu adalah V, menentukan kecepatan dari percepatan. Baik itu ini ya, yang jadi untuk setiap persamaan itu dilihatnya yang di kotak ini diberi tanda bold. V sama dengan V0 plus AT, kemudian R sama dengan R0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi kita sudah punya dua persamaan. Nah, untuk R adalah posisi, untuk V adalah kecepatan, dan untuk A adalah percepatan. Seperti itu. Nah, ini untuk persamaan kinematika tanpa variabel waktu. Jadi kan sebelumnya yang dua persamaan ini ada T-nya ya, ada T-nya, kemudian ini ada T-nya dan ada T-nya. Nah, ini untuk mengetahui persamaan kinematika tanpa variabel waktu, karena ketika kita menghadapi suatu kasus atau soal itu tidak selamanya diketahui variabel waktunya. Misalnya ada soal yang tidak diketahui variabel waktu, sehingga kita membutuhkan persamaan tersebut. Nah, jadi kita lihat di sini kita punya punya satu persamaan yang persamaan kecepatan, bahwa V sama dengan V0 plus AT. Nah, T-nya itu berarti V dikurangi V0 per A. Jadi ini istilahnya apa ya? Perubahan persamaan ya. Jadi ketika persamaannya V, saya punya V0 plus AT, sehingga saya punya persamaan T itu adalah V min V0 per A. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita punya persamaan R, persamaan yang ini yang tadi ya, yang menentukan posisi dari kecepatan, bahwa R itu R0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, sekarang di sini karena kita tidak menggunakan variabel waktu, sehingga variabel T-nya itu diganti dengan yang ini. Diganti dengan T sama dengan V min V0 per A. Jadi kita punya R sama dengan R0 plus V0, T-nya kita ganti, berarti V min V0 per A ditambah setengah A, T-nya juga diganti, berarti ya V min V0 per A tapi dikuadratkan. Nah, kita coba atau masing-masing coba diturunkan atau diselesaikan persamaan tersebut, sehingga nanti kita mempunyai persamaan ini. 2A R min R0 sama dengan V kuadrat min V0. Untuk R adalah posisi akhir, untuk R0 adalah posisi awal, untuk V itu kecepatan akhir dan V0 itu kecepatan awal. Nah, jadi kita punya persamaan kinematika tanpa variabel waktu itu ada di V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali delta R. Jadi tidak ada variabel waktunya. Nah, sehingga kita punya 3 persamaan sekarang ya. Jadi persamaan V, kemudian persamaan R, dan persamaan V kecepatan tanpa variabel waktu, seperti itu. Nah, sekarang kita coba selesaikan kasus-kasus kinematika seperti yang tertera pada layar ya. Kita lihat dulu bahwa pertanyaannya itu adalah sebuah benda partikel dengan percepatan konstan. Berarti percepatan konstan itu kita sudah langsung bisa menebak ya, bahwa percepatan itu adalah A min 10 J meter per sekon kuadrat pada waktu 0 detik. Nah, kecepatan benda adalah 5I meter per sekon. Jadi saat 0 detik itu bendanya itu mempunyai kecepatan 5I dan posisinya 50 J. Nah, kita bisa menentukan fungsi kecepatan benda pada sembarang waktu dan fungsi posisi benda pada sembarang waktu. Untuk contoh dari kasus-kasus kinematika itu ada beberapa ya. Jadi untuk kasus 1 dimensi, kemudian untuk kasus 2 dimensi, untuk kasus 3 dimensi. Nah, di sini kita membahas itu hanya untuk di 2 dimensi, karena kalau 3 dimensi itu mungkin pengerjaannya sama, cuman hanya menambah pekerjaan saja, bukan mempersulit.
Nah, di sini kita lihat untuk perbedaannya persoalan kasus satu dimensi dan dua dimensi itu hanya berada di faktor ini faktor-vektornya. Jadi kalau vektornya itu hanya ada satu, berarti itu dia satu dimensi. Nah, contohnya ini sebuah benda partikel dengan percepatan konstan A sama dengan min 10J. Berarti ini satu ya, min 10J. Pada waktu 0 detik, kecepatan benda adalah 5i. Berarti ada di 5i. Berarti ada di sumbu Y ya, sumbu Y. Nah, sekarang kita bedakan dengan kinematika dua dimensi. Kalau kinematika dua dimensi itu vektornya itu ada dua. Jadi di sini ada vektor ada sebuah partikel bergerak dengan percepatan konstan A sama dengan 2i minus 3j. Jadi ada di vektor satuan i dan vektor satuan j. Nah, kemudian pada waktu 0 detik posisinya pada 2, minus 1. Nah, untuk posisi R0x nya berarti 2, R0y nya berarti minus 1 dan kecepatannya 3i. Nah, jadi bagaimana pengerjaannya? Jadi saya akan coba dulu untuk kasus di kinematika dua dimensi. Nah, untuk kasus kinematika dua dimensi, contohnya seperti yang terlihat di layar ya. Jadi saya akan ambil atau kita akan menyelesaikan untuk kasus di dua dimensi. Karena tadi kan contoh persoalannya ada untuk satu dimensi, ada untuk dua dimensi ya. Di sini untuk yang dua dimensi bisa dilihat ada sebuah partikel yang bergerak dengan percepatan konstan A. Jadi kita tuliskan bahwa untuk A-nya itu ini ya. A-nya itu adalah 2i minus 3j. Nah, kita bisa tuliskan bahwa kita punya diketahui untuk A, vektor A itu adalah 2i jangan lupa ada vektornya ya, minus 3j, seperti itu. Nah, kemudian pada waktu 0 detik berarti pada waktu t nya itu sama dengan 0, posisinya itu r nya itu ada di 2, min 1. Nah, dan kecepatannya berarti v nya itu ada di 3i. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat untuk A ada di 2i minus 3j. Jadi kita ketahui bahwa A itu juga punya vektor ya. Ada AXI plus AYJ. Nah, berarti kalau kita lihat persamaannya ini 2i minus 3j, berarti kita punya AX nya itu adalah 2 dan AY nya itu adalah min 3 ya. Jadi AX kita punya 2, AY kita punya minus 3. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa perbedaannya kinematika satu dan dua dimensi itu ada di sana, di vektornya. Jadi ada vektor X dan vektor Y, atau vektor satuan I dan vektor satuan J, berarti itu dia dua dimensi. Kalau tiga dimensi berarti kan ada tambahan vektor satuan K atau Z. Kalau misalnya satu dimensi ya berarti bisa di X saja, bisa di Y saja, atau bisa di I saja, atau bisa di J saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk R, itu tadi ini kan. Nah, untuk R itu kita punya 2, min 1.
2,-1, sehingga kita punya ini RT ya, R di T sama dengan 0. Berarti R di T sama dengan 0, berarti ini adalah R0X dan min 1 itu adalah R0Y gitu. Jadi kita punya R0X adalah 2, R0Y sama dengan min 1. Dan kemudian kita punya di V sama dengan 3I, jadi V nya itu berarti sama, ada V0X kemudian ada V0Y. Jadi V0X berarti ada di 3, karena jelas di sini ada I ya, 3I berarti V0X nya 3, kemudian V0Y nya sama dengan 0. Sehingga kita punya parameter A nya itu adalah tadi ya, A nya itu kita tulis kembali, berarti ada AX plus AY, dimana AX nya itu adalah 2 dan AY nya itu adalah min 3. Kemudian R itu ada di R0X nya itu ada di 2, R0Y nya ada di min 1. Kemudian ada V nya itu V0X nya itu ada di 3 dan V0Y nya itu ada di 0. Jadi kita lihat dari vektor satuannya I atau J nya. Nah kemudian kita masuk ke pembahasannya. Untuk masuk ke pembahasannya, berarti pertanyaan yang A itu adalah vektor kecepatan pada saat T2 sekon. Berarti vektor kecepatan pada saat T2 sekon, VT ya, sama dengan V gitu ya, sama dengan V, berarti V nya itu sama dengan, atau vektor ini jangan lupa vektornya ya, vektor V tanda panah, jadi vektor V itu adalah V0X, maaf Vx ya, jadi V nya itu ada VXI ditambah VYJ. Nah untuk Vx berarti untuk VXI itu berarti ada Vx itu adalah V0X ditambah AX kali T. Nah persamaan ini dapat dari mana? Ini adalah persamaan yang tadi sudah kita turunkan. Nah untuk persamaan yang ini V sama dengan V0 plus AT. Nah jadi kita masukkan ke sini, Vx sama dengan V0x plus AX kali T. Jadi V0x nya berapa? Berarti tinggal kita masukkan, berarti V0x nya kita punya 3 ya, ditambah AX nya kita punya 2 kali T. Jadi kita punya Vx itu adalah 3 plus 2T. Nah, sekarang kita lihat Vy, berarti Vy itu adalah V0Y ditambah AY kali T. Nah V0Y kita punya 0 ditambah AY nya itu adalah min 3 kali T. Jadi kita punya Vy nya itu adalah min 3T. Seperti itu. Nah kemudian kita selesaikan, berarti V itu adalah Vxi ditambah Vyj, berarti kita punya, tinggal dimasukkan, berarti yang ini ya, yang ini Vx
nya ini adalah VY. Nah, jadi VXI itu berarti 3 plus 2T I ditambah VYJ nya itu min 3TJ gitu. Berarti nah, ketika pertanyaannya itu adalah vektor kecepatan pada saat T 2 sekon, jadi saat V T nya itu adalah 2 sekon, berarti ya kita masukkan saja 3 ditambah 2 kali 2 I gitu, ditambah minus 3 kali 2J. Nah, berarti dapat berapa? 3 ditambah 4 berarti 7I min 6J. Nah, itu seperti itu. Jadi vektor kecepatan pada, jadi yang A berarti kita sudah punya vektor kecepatan pada T sama dengan 2 sekon adalah 7I minus 6J, seperti itu. Nah, bedanya berarti kita analisis untuk satu dimensi dan dua dimensi. Berarti kalau satu dimensi itu vektor kecepatannya, misalnya ini satu dimensi ya, untuk satu dimensi berarti vektor kecepatannya atau pergerakan kecepatannya itu hanya ada di sumbu X saja, misalnya ke sini, atau hanya di sumbu Y saja bergeraknya, partikel bendanya tersebut. Tapi kalau untuk di dua dimensi berarti kita punya vektor kecepatan di dua arah, ada di sumbu X dan ada di sumbu Y. Contohnya misalnya seperti ini, ketika bergerak dia mengalami pembelokan. Nah, berarti ketika mengalami pembelokan di sini ada sumbu X berarti di sini ada sumbu X dan di sini ada sumbu Y, seperti itu. Bedanya untuk kasus satu dimensi dan dua dimensi. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian B. Ini ya. Bagian B itu adalah vektor posisi pada T sama dengan 4 sekon. Jadi kita coba selesaikan untuk bagian B ya. Untuk bagian B itu untuk mencari vektor posisi di T sama dengan 4 sekon. Itu seperti apa atau berapa? Nah, berarti kita pakai persamaan yang mana? Berarti vektor posisi itu berarti R. Nah, berarti kita punya persamaan R yang tadi kita sudah coba turunkan, bahwa R itu R0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Pakai yang itu. Nah, kita lihat berarti R-nya itu kita punya R yang ditanyakan itu adalah R di T sama dengan 4 sekon itu berapa. Nah, berarti kita punya R itu adalah RXI gitu ya, ditambah RYJ. Nah, jadi ada posisi di X itu berapa dan posisi di Y itu berapa, karena kita ini bahasannya dua dimensi. Sama seperti penyelesaian yang V tadi, kita cari dulu Rx ini berapa dan Ry ini berapa. Nanti kita substitusikan dengan waktu T 4 sekon. Coba kita selesaikan persamaannya. Untuk Rx berarti kita punya tadi kan persamaannya itu adalah V0x R0x, kita punya persamaannya adalah R0x ditambah V0x kali T
ditambah setengah AX T kuadrat, karena kita lihatnya di posisi RX. Nah, kemudian untuk yang RY berarti kita punya R0Y ditambah V0Y kali T ditambah setengah kali AYT kuadrat. Nah, sekarang kita langsung masukkan saja, berarti R0 tadi R0 nya ada di berapa? Kita lihat R0X nya itu ada di angka 2 ya, ini angka 2, R0 nya ada di -1. Jadi kita tuliskan bahwa R0X nya itu ada di angka 2 ditambah V0X nya itu ada di 3 kali T ditambah setengah kali AX nya itu 2 ya, tadi 2 kali T kuadrat. Nah, kita coba turunkan, ini coret bisa ya, berarti 2 ditambah 3T ditambah T kuadrat, seperti itu. Nah, sekarang kalau yang RY berarti kita turunkan, R0Y itu tadi -1, kemudian ditambah V0Y itu tidak ada, 0, berarti tambah setengah kali A Y itu 3 kali T kuadrat. Jadi kita punya persamaan di -1 plus 3/2 T kuadrat, seperti itu. Jadi kita punya R totalnya, berarti R totalnya itu adalah RXI ditambah RYJ, gitu ya. Berarti RX nya 2 ditambah 3T ditambah T kuadrat I, begitu. Dan kita punya RY nya itu ditambah RY nya itu di -1 plus 3/2 T kuadrat J, gitu. Nah, berarti otomatis ini kan dalam waktu T ya, berarti kalau misalnya dalam waktu T nya itu 4 sekon, langsung dimasukkan saja, berarti 2 ditambah 3 kali 4 ditambah 4 kuadrat I ditambah -1 plus 3/2 kali T nya tadi 4 kuadrat J. Nah, berarti kita turunkan atau kita selesaikan, 2 plus 12 ditambah 16 I, 4 kali 4 16 ya, I -1 plus 3/2 kali 16 J, seperti itu. Nah, kita coba persamaannya, kita coba turunkan, berarti 2 tambah 12 14 ditambah 16, 14 tambah 16 berarti 20, 2 3 40 ya, 40 I min 1 plus 3/2 bagi 16, berarti ini bisa disederhanakan ya, jadi 8 kali 3 24, 24 tambah 1 25, ini 25 J. Jadi kita punya hasil di R atau posisi saat T nya itu 4 sekon itu adalah 40 I min 25 J, seperti itu untuk kasus 2 dimensi. Nah, untuk kasus 1 dimensinya nanti bisa dicoba dikerjakan, saya jadikan tugas ya untuk yang kasus 1 dimensinya.
Nah, untuk yang satu dimensinya ini ya, jadi kita punya benda partikel dengan kecepatan konstan A min 10J, jadi hanya di titik J, kemudian kecepatan bendanya ada di titik I 5I, posisinya itu di 50J. Nah, tentukan fungsi kecepatan benda pada sembarang waktu dan fungsi posisi benda pada sembarang waktu. Nah, untuk pertemuan kita di bab kedua tentang kinematika ini saya cukupkan sekian. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa bertanya di forum diskusi di study ya, atau misal bisa bertanya langsung kepada saya via WA, mangga. Terima kasih, maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.